Halo pentusias, kembali lagi bersama saya. Nah, untuk bikin video kali ini saya udah ngulang sekitar 6 kali mungkin. Kendalanya macam-macam, ada handphonenya mendadak nggak ngerekam, ada lampunya mendadak mati, aduh macam-macam deh. Mudah-mudahan kali ini bisa rekam semua ya. Kita langsung aja deh. Ini adalah fountain pen dari mereknya tuh Fountain Pen Revolution atau FPR singkatannya. Saya lupa ini tipe apa dan harganya juga udah nggak terlalu ingat, tapi saya kasih screenshotnya nih supaya jelas tipe, harga, dan tempat saya membelinya. Saya nggak akan melakukan review apakah bodinya begini atau gimana. Kita langsung aja ke cara menggunakannya nih, karena banyak sekali yang salah paham, yang berpikiran kalau saya punya fountain pen saya bisa bikin garis tebal tipis. Sebelum saya ke yang ini saya gunakan fountain pen standar, ini dari Platinum ya, tipenya TIX, TIXX, saya pernah review juga. Ini kalau dipakai nulis tanpa ditekan, ini begini tebalnya. Lalu kalau vertikal, horizontalnya begini. Kalau ditekan ya sama aja. Nah, inilah fountain pen yang standar atau yang umum ada di pasaran. Ini sekitar 95-98% fountain pen yang diproduksi adalah tipe yang seperti ini. Kadang-kadang bisa ada sedikit flex namanya. Flex, singkatan dari fleksibel maksudnya. Jadi itu maksudnya mata penanya. Ini kan standar begini, ada garis di tengahnya saluran tintanya ya. Flex itu dia bisa mekar kalau ditekan. Nah, bisa gini sehingga dia menghasilkan garis yang tebal ketika kita tekan dan bikin garis ke bawah. Nah, 95-98% tidak bisa, hanya bisa begini, tidak bisa mekar. Kalau yang tipenya flexible nib, itu yang terjadi adalah ini. Ini kalau kita tanpa ditekan garisnya sama aja kelihatannya, tapi kalau ditekan dia bisa tebal. Kelihatan sekali bedanya. Tapi inilah yang saya mau bahas. Nggak bisa sembarangan bikin garis tebalnya. Kita harus mengerti bahwa mekanik seperti ini hanya bisa bikin garis yang ke bawah tebalnya. Jadi begini bisa. Tapi kalau kita mau bikin garis ke atas, walaupun kita tekan, itu nggak bisa, karena bisa dibayangkan nipnya lagi mekar begini. Bukannya ke bawah tapi kita dorong ke atas. Ini bagian ini akan nancep ke kertas. Jadinya nggak keluar tintanya, atau ya nancep lah, nggak bagus. Nggak seharusnya dilakukan seperti itu. Tapi bagaimana kalau saya mau pakai buat kaligrafi? Nah, ini udah mulai rada dalam nih. Kalau untuk kaligrafi pada umumnya itu memakai oblique pen namanya, yang artinya pen miring. Jadi beda kan, kalau ini lurus, kalau ini miring dari kiri. Kenapa kita pakai ini? Karena kita mau mensimulasikan tebal tipis yang tebalnya tuh ke arah sana. Nah, kalau misalnya kita pakainya lurus begini, kan tebalnya ke bawah, nggak bisa ke sana. Seperti ini. Nah, dia kelihatan mekar kan. Jadi dia bisa tebalnya ke arah sana. Kalaupun ini bisa, ini tebalnya bisanya ke sini, nggak bisa ke sana. Kalau kita paksa begini, tuh bisanya tebal begini. Oke, kalau untuk kaligrafi kita pakai ini oblique pen. Tapi kalau pakai fountain pen, kalau penggunanya tangan kanan, itu harus dimiringin begini. Jadi misal kita mau bikin huruf A, tebal, tipis, tebal, tipis. Nah, itu saya pisahin supaya kelihatan ya, bagian lingkaran dan bagian yang buntutnya itu. Kalau kita nggak miringin, huruf A kita tuh akan jelek banget. Tebalnya itu aneh. Tuh. Sekali lagi saya kali ini akan tempel huruf bagian bulatnya sama bagian buntutnya. Nah, beda kan antara ini dengan yang ini. Kalau penggunanya tangan kiri itu lebih gampang, jadi nggak perlu oblique pen, tinggal beli fountain pen fleksibel seperti ini, itu akan sama kemiringannya, sama masa begini ya. Itu kan sama-sama miringnya bisa tebal ke arah sana ini. Tapi karena saya bukan pengguna tangan kiri, saya nggak bisa nulis seperti ini ya dengan tangan kiri. Nah, jadi untuk memaksimalkan fungsi tebal tipisnya itu perlu antisipasi. Kita gimana nih mau bikin tebalnya gimana? Jadi kemiringan kertasnya kita udah antisipasi seperti ini untuk pengguna tangan kanan. Saya akan kasih contoh lagi, misalnya kita mau menulis huruf R dengan flourishing. Ini misalnya saya kasih contoh pertama yang tanpa tebal tipis. Itu kita bisa tulisnya santai aja. Ini yang penting kita dapat flow-nya.
sorry, saya lupa bagian bodinya ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Tapi kan kalau nulisnya tanpa tebal tipis, ya kita beli aja fountain pen biasa, toh hasilnya akan sama. Nah, nggak kelihatan kan mana yang pakai flexible fountain pen, mana yang pakai fountain pen biasa. Kalau kita mau menggunakan jurus maksimum dari fountain pennya, pastikan kertas tadi itu sudah miring dengan bagus. Kita mau bikin garis tebalnya ke arah sana kan, jadi kita antisipasi nih miringannya udah pas belum untuk bikin tebal ke sana. Kalau udah oke, kira-kira bisa go. Tipis, tebal, tipis, tebal, tipis, tebal, tipis, sedikit tebal, tipis, tipis, tebal di buntutnya. Nah, jadi kelihatan beda antara yang R biasa dengan R yang tadi udah tebal tipis. Nah, inilah kegunaan flexible fountain pen yang seharusnya. Ya, jadi saya mau meluruskan tentang anggapan kalau saya pakai fountain pen pasti bisa begini otomatis. Harus tadi ya, harus latihan dan harus punya antisipasi supaya tebal tipisnya itu masuk di akal bagi mata kita yang membacanya. Kalau kita nulisnya lurus begini, lalu kita mau bikin tebal tipis seperti itu, pasti hasilnya aneh sekali. Ini saya bikin tipis dulu, tebal. Jadi tadi itu kan kita mekarin dia, lalu kita geser ke sini. Ini bagian yang ini akan pengen ke sana, bagian sana pengen ke sana. Dan yang terjadi adalah garis begini aja. Sedangkan kalau kita kesanain, yang terjadi adalah garis tebalnya. Nah, inilah yang terjadi nih, ini. Lalu kita mau ikutin lagi di sini tebal, nggak bisa. Malah dia bisa tebalnya ke atas, yang di atas itu. Lalu tipis lagi. Lalu tebal di bawah. Ini aneh sekali. Saya sampai nggak konsen ininya. Nulisnya kalau nggak dimiringin. Karena hasilnya beda sekali. Akan lebih mudah dibaca R yang ini dibanding yang ini. Lalu fountain pen ini cocok nggak sih kalau saya pakai buat tulisan sehari-hari? Ya nggak cocok, karena ya nulis sehari-hari kan kita huruf biasa ya, huruf cetak gitu. Misalnya seperti inilah, huruf cetak. Jadi kita nggak bakal misalnya nulis H-nya itu untuk karena kita mau pamer tebal tipis. H-nya itu seperti ini. Ini siapa juga yang punya banyak waktu untuk nulis satu huruf aja berapa detik itu tadi. Pasti kita akan H huruf. Dibanding tebal tipis, tebal tipis. Ini saya udah berusaha cepat aja masih lambat. Nah, jadi nggak cocok untuk pemakaian catatan sehari-hari. Lebih baik untuk catatan sehari-hari pakai fountain pen ini, sama bagusnya. Lalu cocok nggak ini untuk pakai tanda tangan? Ini tanda tangan juga beda ya. Ada yang kayak Donald Trump misalnya, ini saya nggak ingat tanda tangan dia yang sebetulnya, tapi kurang lebih kan ada semacam bentuk-bentuk seperti ini nih, turun naik seperti ini. Kalau memang tanda tangannya seperti Donald Trump begini yang banyak garis vertikal turun naik, ya bisa gampang sekali untuk mensimulasikan tebal tipisnya. Tapi kalau tanda tangannya gimana kalau begini? Nah, ini walaupun ditekan, yang terjadi yang seperti ini lagi, dia mekar. Tapi kan tebalnya harusnya ya atas bawah ini, tapi dia kiri kanan. Yang terjadi adalah ini, tidak terjadi ini. Jadi walaupun kita tekan, ya gitu, cuman ngerusakin kertas dan ngerusakin fountain pennya. Hasilnya sama aja, gak ada apa-apa. Kita ngakalinnya tadi harus dimiringin, berarti kalau tanda tangannya memang model gitu, untuk menghasilkan tebal tipisnya. Jadi perlu latihan juga untuk membuat tanda tangan tebal tipis. Nah, jadi ini fountain pennya cocoknya untuk siapa dong? Untuk orang-orang yang memang belajar kaligrafi. Karena ini menggantikan ini. Dalam artian, ini lebih praktis karena tidak perlu dicelup-celup terus ke tinta. Ini tintanya banyak. Selain itu, kenapa juga nggak cocok untuk penulisan sehari-hari? Ini yang terjadi di balik kertasnya adalah bleber seperti ini. Saya pakai ini buku dari Rhodia yang seharusnya cenderung tidak terjadi ghosting istilahnya ya, nembus ke belakang seperti ini. Ini kacau.
Apa, kalau nulis di buku ya satu lembar itu cuma bisa dipakai satu halamannya aja, sisi belakangnya nggak bisa. Nah ini jadi perlu perhatian di bagian pemilihan kertas juga. Ini dari FPR tergolong murah dalam artian tanda kutip ya, murah dibandingkan dengan alternatif dari Pilot. Ada Pilot Justus, ini kalau ada yang mau nyari tulisannya Justus, JUSTUS dari Pilot, atau Pilot Namiki Falcon. Nah ini harganya 3 jutaan, 3 juta plus lah, saya lupa berapa, mungkin bahkan udah 4 juta, nggak tahu, bisa dicari sendiri. Ini kalau nggak salah 600-an ya, atau 500-an ya, jadi 1/5-nya dari 3 juta ini. Ini tidak disarankan bagi pengguna yang masih pemula. Ibaratnya baru belajar nyetir mobil, belum dapat SIM, tapi udah nyetirnya Lamborghini atau truk misalnya. Ini beda pemakaiannya dengan fountain pen yang biasa. Dibutuhkan latihan. Lalu bisa nggak sih saya pakai ya sebagai fountain pen biasa aja? Bisa banget. Ya, tulisnya kan ABCDE gini kan kalau biasa kita. Tapi ya itu tadi, kenapa buang-buang duit dengan fountain pen yang khusus untuk nulis tebal tipis? Kalau nulisnya ya tipis terus. Mudah-mudahan jelas ya, mudah-mudahan masuk di akal. Kalau ada yang masih bingung silakan tulis di kolom komentar. Kalau ada saran ataupun ada request lainnya, monggo tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.